Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya akan langsung saya mulai. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai alat ukur yaitu sensor tekanan. Anggota kelompok yang akan melakukan presentasi pada kali ini, yang pertama ada Agung Subagio, Alifa Sharon Wijaya Kusuma, Dimas Bayu Prakoso, Julianus Handi Wijaya, Nakiah Dwi Yuliani Darmadi, Renata Arsanti Arinda Putri, Sandy Lutfi Kurniawan, dan Natasha Putri Philadelphia. Baik, sebelumnya terdapat definisi dari sensor tekanan ini sendiri, yang dimana sensor tekanan ini adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk membaca nilai tekanan dari fluida. Jadi sensor tekanan ini itu digunakan untuk mengukur tekanan fluida berupa cairan atau gas dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya, sensor tekanan ini mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik. Dengan kata lain, sensor ini tuh mampu mentransformasikan tekanan menjadi sinyal elektronik dalam bentuk induktansi. Jadi sensor ini mengubah tekanan yang diterima menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan diproses oleh sistem pengontrol atau perangkat lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sensor tekanan ini bekerja dengan mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik untuk mengukur besaran tekanan. Secara sederhana, sensor ini dapat mengubah tekanan menjadi induktansi. Sensor ini biasanya juga digunakan dalam peralatan elektronik, otomotif, dan industri. Nah, untuk tekanan sendiri itu dapat dirumuskan dengan persamaan P sama dengan F per A, yang dimana gaya itu dibagi dengan luas penampang. Penggunaan alat ukur tekanan dimulai dari tahun 1643 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Evangelista Torricelli. Di sini ia mempelajari karakteristik merkuri yang coba ia tempatkan di dalam ruang hampa. Dan ia menggunakan teori dasar ini untuk mengembangkan barometer sederhana yang kita kenal sekarang. Pada era sebelum Masehi, filsuf kuno seperti Aristoteles dan Parmenides menciptakan dalil yang sangat membenci sifat vakum. Mereka ingin membuktikan bahwa sama sekali tidak ada kemungkinan terjadinya atau adanya ruang hampa. Ini merupakan satu dalil yang menarik karena sejak dulu orang-orang percaya bahwa tidak ada kekosongan. Nah, di sini Torricelli memutuskan untuk mematahkan dalil tersebut dan menggunakan dalil itu untuk mengembangkan barometer sederhananya. Sebenarnya Torricelli sudah mengetahui bahwa terdapat ruang kosong atau ruang hampa di dalam tabung yang ia bentuk untuk menciptakan barometer sederhana dengan merkurinya. Ia menggunakan kombinasi dari air raksa dan tabung reaksi panjang yang dibalik dalam percobaannya. Nah, merkuri dan air raksa yang bercampur akan bereaksi terhadap tekanan. Pada saat itu adalah tekanan atmosfer. Jadi semakin dia meninggi, ukuran dari air raksa dan merkuri tersebut dalam gelas panjang yang digunakan sebagai tabung reaktif, semakin tinggilah tekanan yang terjadi. Lalu selanjutnya ada barometer aneroid yang terdiri dari cairan dan kotak logam yang berisi bagian-bagian yang tipis dan fleksibel, yang menggunakan pemuaian dan kontraksi untuk mengukur tekanannya. Lalu bergerak ke masa selanjutnya, terciptalah barometer air dan merkuri yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer dan ini secara cepat mengganti kepopuleran dari barometer Torricelli karena lebih akurat. Lalu terdapat pula alat ukur tekanan cairan sederhana pada saat itu, yaitu manometer tiang cair. Ini terjadi setelah adanya alat ukur sensor berupa barometer air dan merkuri yang menggantikan milik Torricelli. Lalu pada masa selanjutnya, lebih tepatnya era industri ketiga, di awal abad ke-19 sampai awal abad ke-20, muncullah manometer pegas Bourdon yang menggunakan kumparan atau busur dalam sistem kinerjanya, di mana jika tekanan dalam tabung Bourdon meningkat, kumparan tersebut akan terlepas dan menunjukkan sebuah penunjuk yang terhubung ke ujung tabung, yang akan dipasang ke tuas dan penunjuk dikalibrasi untuk menunjukkan tekanan yang ada. Lalu, saat di awal saya jelaskan adanya manometer tiang cair, di awal abad ke-20 ini muncul manometer pegas logam yang tentu saja pengukurannya jadi lebih akurat. Nah, semakin ke sini, zaman semakin modern,
Sensor tekanan mulai menggunakan teknologi elektronik seperti strain gauge dan tekanan piezoelektrik. Yang keduanya ini menggunakan sifat eh, konduktor atau regangan dari listrik ke suatu bagian yang menjadi konduktor listrik tersebut, di mana jika tekanan bereaksi pada alat ini, tegangan dan voltase yang ada akan menunjukkan secara tepat berapa tekanan yang dihasilkan. Nah, seperti itulah perkembangan teknologi alat ukur sensor dari yang pertama paling sederhana hingga saat ini yang paling modern. Selanjutnya adalah prinsip kerja pada sensor tekanan. Prinsip kerja pada sensor tekanan adalah bekerja dengan mengubah tekanan atau tegangan mekanis menjadi sinyal listrik analog. Ukuran tegangan didasarkan pada prinsip bahwa tahanan pengantar berubah dengan panjang dan luas penampang. Kemudian, sebuah perubahan tekanan pada kantung menyebabkan perubahan posisi inti kumparan sehingga mengakibatkan perubahan induksi magnetik pada kumparan. Kumparan yang digunakan adalah kumparan CT atau center tap. Dengan demikian, apabila inti mengalami pergeseran, maka induktansi pada salah satu kumparan bertambah, sementara induktansi pada kumparan yang lain akan berkurang. Kemudian, pengubah sinyal berfungsi untuk mengubah induktansi magnetik yang timbul pada kumparan menjadi tegangan yang sebanding. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja sensor. Yang pertama ada keadaan cuaca, kemudian keadaan suhu pada suatu lingkungan, kemudian tekanan di sekitar sensor, dan terakhir adalah usia atau umur dari komponen sensor tersebut. Baik, terima kasih kepada rekan Alifa yang telah menjelaskan tentang prinsip kerja sensor tekanan. Kemudian akan saya lanjutkan yaitu tentang contoh soalnya. Sebuah sensor tekanan menggunakan prinsip kerja yang mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik analog. Jika tekanan pada sensor meningkat secara signifikan, bagaimana respon tegangan keluaran sensor tersebut? Baik, untuk pada saat ketika tekanan pada sensor meningkat secara signifikan, respon tegangan keluar sensor akan meningkat juga secara proporsional dengan peningkatan tekanan. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan oleh perubahan tekanan atau induktansi pada elemen sensor yang terjadi sebagai respons terhadap perubahan tekanan mekanis. Sebagai hasilnya, sensor menghasilkan sinyal tegangan yang lebih tinggi untuk mencerminkan perubahan tekanan yang terdeteksi. Sesuai dengan prinsip kerja sensor tekanan yang mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik analog. Sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agung Subagio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi Arduino. Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Dalam konteks teknologi alat ukur sensor tekanan, Arduino dapat digunakan sebagai controller untuk mengintegrasikan dan mengolah data dari sensor tekanan, seperti sensor tekanan udara ataupun sensor tekanan fluida. Kemudian mengambil tindakan berdasarkan data yang diperoleh. Misalnya, Arduino dapat digunakan untuk mengukur tekanan dalam sistem pneumatik, hidrolik, atau aplikasi lain yang memerlukan pemantauan tekanan. Dengan bantuan Arduino, pengguna dapat membuat sistem pengukuran tekanan yang lebih kompleks atau sistem kontrol otomatis yang berdasarkan data tekanan yang diperoleh dari sensor. Arduino menyediakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan digunakan seperti C dan C++. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi utama dari Arduino yang berkaitan dengan teknologi alat ukur sensor tekanan termasuk. Yang pertama adalah membaca data sensor.
Arduino dapat digunakan untuk membaca data yang dikirim oleh sensor tekanan, baik itu sensor tekanan udara, sensor tekanan fluida, ataupun sensor tekanan lainnya. Arduino dapat menerima sinyal analog atau digital dari sensor tersebut. Selanjutnya, Arduino berfungsi untuk mengolah data. Setelah mendapatkan data dari sensor tekanan, Arduino dapat mengolah data tersebut sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Ini dapat mencakup konversi data analog seperti satuan tekanan yang lebih berguna seperti pound per square inch atau PSI atau bar. Selanjutnya, Arduino berfungsi sebagai kontrol sistem berbasis tekanan. Arduino dapat digunakan untuk mengontrol sistem berbasis tekanan seperti sistem pneumatik atau hidrolik. Berdasarkan tekanan yang diperoleh dari sensor, Arduino dapat mengatur tindakan seperti mengaktifkan atau menonaktifkan pompa, menggerakkan aktuator, atau mengontrol katup untuk menjaga tekanan dalam rentang yang diinginkan. Fungsi selanjutnya adalah pemantauan dan pengendalian. Arduino dapat digunakan untuk memantau tekanan dalam waktu nyata dan mengambil tindakan yang sesuai jika tekanan tersebut melebihi atau kurang dari batas yang ditentukan. Ini memungkinkan pengguna Arduino dalam sistem keamanan, pemantauan proses industri, atau aplikasi lain di mana pemantauan tekanan kritis. Dan fungsi yang terakhir dari Arduino adalah komunikasi dan pelaporan. Arduino dapat dikonfigurasi untuk berkomunikasi dengan perangkat lain, seperti komputer atau perangkat mobile, melalui berbagai protokol komunikasi seperti USB, Bluetooth, atau Wi-Fi. Ini memungkinkan pelaporan data tekanan secara langsung ke pengguna atau sistem lain untuk analisis lebih lanjut atau tindakan lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sensor pada tekanan. Baik, kita mengacu pada yang pertama yaitu Bourdon tubes. Jadi Bourdon tubes ini adalah suatu alat sejenis pipa yang berbentuk pendek lengkung dan salah satu ujungnya tertutup. Dan untuk prinsip kerja dari alat ini yaitu ketika Bourdon tubes mendapatkan sebuah tekanan, maka ia akan cenderung untuk menegang dan perubahan yang dihasilkan sesuai dengan besarnya tekanan yang diberikan. Lalu untuk kelebihan dari Bourdon tubes ini yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu atau temperatur, baik digunakan untuk mengukur tekanan antara 30 sampai 10.000 psi. Sedangkan kekurangannya yaitu pada tekanan rendah berkisar 0 sampai 30 psi kurang sensitif. Lalu untuk yang kedua yaitu LVDT yang dimana kepanjangannya yaitu Linear Variable Differential Transformer. LVDT ini adalah suatu alat contoh sensor posisi yang bergerak berdasarkan dari keberadaan sebuah medan magnet. Pertama kali LVDT ditemukan oleh G.B. Hotley dan digunakan untuk kepentingan militer. Dan LVDT ini terus dikembangkan hingga saat ini dapat digunakan dalam kepentingan industri komponen utama, yaitu kumparan. Terdapat 3 kumparan penyusun LVDT, yaitu kumparan primer, yang kedua kumparan sekunder. Kumparan sekunder ini berjumlah 2 buah agar pada perbedaan besar induksi yang diterima, kedua kumparan dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar perubahan posisi batang magnet inti. Lalu core atau batang inti magnet biasanya material dari batang inti ini memiliki berbentuk silinder turbular dengan komponen penyusun berupa nikel iron permalloy. Dan kita masuk yang ketiga yaitu bellow. Bellow ini seperti peleburan besi, metalurgi, dan pengelasan memerlukan begitu banyak panas yang mereka hanya dapat dikembangkan setelah penemuan bellow. Bellow digunakan untuk memberikan udara tambahan untuk bahan bakar sehingga meningkatkan laju pembakaran. Sebuah alat pengukur bellow berisi elemen elastis yang merupakan unit yang berbelit-belit mengembang sesuai dengan perubahan tekanan. Tekanan yang akan diukur dapat diterapkan pada bagian luar atau bagian dalam bellow. Namun dalam prakteknya sebagian besar bellow memiliki alat pengukur tekanan diterapkan pada bagian luar bellow. Baik, kita akan lanjut ke yang keberapa? Baik, kita akan masuk ke yang keempat, mana yaitu sensor tekanan MPX 2053 GS. Dan sensor ini merupakan suatu sensor tekanan yang terbuat dari bahan silikon yang ramah lingkungan. Prinsip kerja dari sensor ini adalah dengan prinsip piezoresistif. Sensor MPX ini memiliki 2 keluaran tegangan yaitu volt out dan
plus volt out yang ditunjukkan pada gambar eh, dan kenaikan tegangan keluar dari sensor berbanding lurus dengan kenaikan dari tekanan yang diterima oleh sensor. Grafik perbandingan dari tekanan dan tegangan sensor mampu mengukur tekanan dari 0 kPa dan 50 kPa dengan keluaran tegangan dari 0 sampai dengan 40 meter volt. Baik, untuk yang ketiga yaitu sensor tekanan semikonduktor pada MPX 4100. Sensor ini merupakan sensor tekanan semikonduktor yang merupakan seri dari manifold absolute pressure. Adalah sebuah sensor tekanan yang mampu membaca tekanan udara dalam suatu manifold. Pada dasarnya, sensor MPX ini telah ditangkap dengan rangkaian pengkondisi sinyal dan temperatur kalibrator yang membuat sensor ini lebih stabil terhadap perubahan suhu. Keakuratan pengukuran pada sensor ini menggunakan teknik micromachine, thin film metallizion, dan proses bipolar semikonduktor. Dan sensor MPX 4100 ini memiliki bentuk yang cukup kecil sehingga dapat digunakan dengan lebih simpel, praktis, efisien, serta tempat peletakan sensor ini berada di pengkondisian sinyal. Sensor ini dapat tersambung langsung pada analog to digital converter. Rangkaian pengkondisi sinyal ini menghasilkan tegangan analog dengan skala penuh atau full scale hingga 5 volt. Prinsip kerja dari sensor ini yaitu mengubah tekanan mekanik menjadi listrik. Dan kurang ketegangan didasari pada prinsip bahwa sebuah tekanan pengantar berubah dengan panjang dan luas penampangnya. Dan penggunaan sensor tekanan MPX 4100 ini sebagai pemantau cuaca yang sering berubah-ubah. Misalnya pada pesawat terbang, sensor ini digunakan untuk mengukur tekanan angin yang berada dalam band pesawat terbang. Dan baik, mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sensor pada tekanan. Baik, kita mengacu pada yang pertama. Yang pertama yaitu Bourdon tubes. Jadi Bourdon tubes ini adalah suatu alat sejenis pipa yang berbentuk pendek lengkung dan salah satu ujungnya tertutup. Dan untuk prinsip kerja dari alat ini yaitu ketika Bourdon tubes mendapatkan sebuah tekanan, maka ia akan cenderung untuk menegang dan perubahan yang dihasilkan sesuai dengan besarnya tekanan yang diberikan. Lalu untuk kelebihan dari Bourdon tubes ini yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu atau temperatur, baik digunakan untuk mengukur tekanan antara 30 sampai 10.000 psi. Sedangkan kekurangannya yaitu pada tekanan rendah berkisar 0 sampai 30 psi kurang sensitif. Lalu untuk yang kedua yaitu LVDT yang dimana kepanjangannya yaitu Linear Variable Differential Transformer. LVDT ini adalah suatu alat contoh sensor posisi yang bergerak berdasarkan dari keberadaan sebuah medan magnet. Pertama kali LVDT ditemukan oleh G.B. Hotley dan digunakan untuk kepentingan militer. Dan LVDT ini terus dikembangkan hingga saat ini dapat digunakan dalam kepentingan industri komponen utama, yaitu kumparan. Terdapat 3 kumparan penyusun LVDT, yaitu kumparan primer, yang kedua kumparan sekunder. Kumparan sekunder ini berjumlah 2 buah agar pada perbedaan besar induksi yang diterima, kedua kumparan dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar perubahan posisi batang magnet inti. Lalu core atau batang inti magnet biasanya material dari batang inti ini memiliki berbentuk silinder turbular dengan komponen penyusun berupa nikel iron permalloy. Dan kita masuk yang ketiga yaitu bellow. Bellow ini seperti peleburan besi metalurgi dan pengelasan memerlukan begitu banyak panas yang mereka hanya dapat dikembangkan setelah penemuan bellow. Bellow digunakan untuk memberikan udara tambahan untuk bahan bakar sehingga meningkatkan laju pembakaran. Sebuah alat pengukur bellow berisi elemen elastis yang merupakan unit yang berbelit-belit mengembang sesuai dengan perubahan tekanan. Tekanan yang akan diukur dapat diterapkan pada bagian luar atau bagian dalam bellow. Namun dalam prakteknya sebagian besar bellow memiliki alat pengukur tekanan diterapkan pada bagian luar bellow. Baik, kita akan lanjut ke yang keberapa? Baik, kita akan masuk ke yang keempat, dimana itu sensor tekanan MPX 2053GS.
Dan sensor ini merupakan suatu sensor tekanan yang terbuat dari bahan silikon yang ramah lingkungan. Prinsip kerja dari sensor ini adalah dengan prinsip piezoresistif. Sensor MPX ini memiliki dua keluaran tegangan, yaitu volt out dan plus volt out yang ditunjukkan pada gambar eh, dan kenaikan tegangan keluar dari sensor berbanding lurus dengan kenaikan dari tekanan yang diterima oleh sensor. Grafik perbandingan dari tekanan dan tegangan sensor mampu mengukur tekanan dari 0 kPa dan 50 kPa dengan keluaran tegangan dari 0 sampai dengan 40 meter volt. Baik, untuk yang ketiga yaitu sensor tekanan semikonduktor pada MPX 4100. Sensor ini merupakan sensor tekanan semikonduktor yang merupakan seri dari manifold absolute pressure. Adalah sebuah sensor tekanan yang mampu membaca tekanan udara dalam suatu manifold. Pada dasarnya, sensor MPX ini telah ditangkap dengan rangkaian pengkondisi sinyal dan temperatur kalibrator yang membuat sensor ini lebih stabil terhadap perubahan suhu. Keakuratan pengukuran pada sensor ini menggunakan teknik micromachine, thin film metallism, dan proses bipolar semikonduktor. Dan sensor MPX 4100 ini memiliki bentuk yang cukup kecil sehingga dapat digunakan dengan lebih simpel, praktis, efisien, serta tempat peletakan sensor ini berada di pengondisian sinyal. Sensor ini dapat tersambung langsung pada analog to digital converter. Rangkaian pengkondisi sinyal ini menghasilkan tegangan analog dengan skala penuh atau full scale hingga 5 volt. Prinsip kerja dari sensor ini yaitu mengubah tekanan mekanik menjadi listrik. Dan kurang ketegangan didasari pada prinsip bahwa sebuah tekanan pengantar berubah dengan panjang dan luas penampangnya. Dan penggunaan sensor tekanan MPX 4100 ini sebagai pemantau cuaca yang sering berubah-ubah. Misalnya pada pesawat terbang, sensor ini digunakan untuk mengukur tekanan angin yang berada dalam band pesawat terbang. Dan baik, mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sensor pada tekanan. Baik, kita mengacu pada yang pertama. Yang pertama yaitu Bourdon tubes. Jadi Bourdon tubes ini adalah suatu alat sejenis pipa yang berbentuk pendek lengkung dan salah satu ujungnya tertutup. Dan untuk prinsip kerja dari alat ini yaitu ketika Bourdon tubes mendapatkan sebuah tekanan, maka ia akan cenderung untuk menegang dan perubahan yang dihasilkan sesuai dengan besarnya tekanan yang diberikan. Lalu untuk kelebihan dari Bourdon tubes ini yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu atau temperatur, baik digunakan untuk mengukur tekanan antara 30 sampai 10.000 psi. Sedangkan kekurangannya yaitu pada tekanan rendah berkisar 0 sampai 30 psi kurang sensitif. Lalu untuk yang kedua yaitu LVDT yang dimana kepanjangannya yaitu Linear Variable Differential Transformer. LVDT ini adalah suatu alat contoh sensor posisi yang bergerak berdasarkan dari keberadaan sebuah medan magnet. Pertama kali LVDT ditemukan oleh G.B. Hotley dan digunakan untuk kepentingan militer. Dan LVDT ini terus dikembangkan hingga saat ini dapat digunakan dalam kepentingan industri komponen utama, yaitu kumparan. Terdapat 3 kumparan penyusun LVDT, yaitu kumparan primer, yang kedua kumparan sekunder. Kumparan sekunder ini berjumlah 2 buah agar pada perbedaan besar induksi yang diterima, kedua kumparan dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar perubahan posisi batang magnet inti. Lalu core atau batang inti magnet biasanya material dari batang inti ini memiliki berbentuk silinder turbular dengan komponen penyusun berupa nikel iron permalloy. Dan kita masuk yang ketiga yaitu bellow. Bellow ini seperti peleburan besi metalurgi dan pengelasan memerlukan begitu banyak panas yang mereka hanya dapat dikembangkan setelah penemuan bellow. Bellow digunakan untuk memberikan udara tambahan untuk bahan bakar sehingga meningkatkan laju pembakaran. Sebuah alat pengukur bellow berisi elemen elastis yang merupakan unit yang berbelit-belit mengembang sesuai dengan perubahan tekanan. Tekanan yang akan diukur dapat diterapkan pada bagian luar atau bagian dalam bellow. Namun dalam prakteknya sebagian besar bellow memiliki alat pengukur tekanan diterapkan pada bagian luar bellow. Baik,
Kita akan lanjut ke yang keberapa? Baik, kita akan masuk ke yang keempat, mana yaitu sensor tekanan MPX 2053 GS. Dan sensor ini merupakan suatu sensor tekanan yang terbuat dari bahan silikon yang ramah lingkungan. Prinsip kerja dari sensor ini adalah dengan prinsip piezoresistif. Sensor MPX ini memiliki dua keluaran tegangan, yaitu volt out dan plus volt out yang ditunjukkan pada gambar eh, dan kenaikan tegangan keluar dari sensor berbanding lurus dengan kenaikan dari tekanan yang diterima oleh sensor. Grafik perbandingan dari tekanan dan tegangan sensor mampu mengukur tekanan dari 0 kPa dan 50 kPa dengan keluaran tegangan dari 0 sampai dengan 40 meter volt. Baik, untuk yang ketiga yaitu sensor tekanan semikonduktor pada MPX 4100. Sensor ini merupakan sensor tekanan semikonduktor yang merupakan seri dari manifold absolute pressure. Adalah sebuah sensor tekanan yang mampu membaca tekanan udara dalam suatu manifold. Pada dasarnya, sensor MPX ini telah ditangkap dengan rangkaian pengkondisi sinyal dan temperatur kalibrator yang membuat sensor ini lebih stabil terhadap perubahan suhu. Keakuratan pengukuran pada sensor ini menggunakan teknik micromachine, thin film metallization, dan proses bipolar semikonduktor. Dan sensor MPX 4100 ini memiliki bentuk yang cukup kecil sehingga dapat digunakan dengan lebih simpel, praktis, efisien, serta tempat peletakkan sensor ini berada di pengkondisian sinyal. Sensor ini dapat tersambung langsung pada analog to digital converter. Rangkaian pengkondisi sinyal ini menghasilkan tegangan analog dengan skala penuh atau full scale hingga 5 volt. Prinsip kerja dari sensor ini yaitu mengubah tekanan mekanik menjadi listrik. Dan kurang ketegangan didasari pada prinsip bahwa sebuah tekanan pengantar berubah dengan panjang dan luas penampangnya. Dan penggunaan sensor tekanan MPX 4100 ini sebagai pemantau cuaca yang sering berubah-ubah. Misalnya pada pesawat terbang, sensor ini digunakan untuk mengukur tekanan angin yang berada dalam band pesawat terbang. Dan baik, mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari Arduino pada sensor tekanan dan juga hubungan antara Arduino pada sensor tekanan. Arduino ini pada sensor tekanan memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, membaca nilai tekanan. Jadi, Arduino itu dapat membaca nilai analog yang dihasilkan pada sensor tekanan, kemudian mengubahnya menjadi besaran yang dapat dipahami atau mudah dimengerti oleh manusia. Misalnya tekanan dalam satuan kilopascal atau kPa, dan juga pound per square inch atau PSI. Kemudian dapat menjadi komposer data nilai tekanan. Nilai tekanan yang telah dibaca tadi kemudian dapat ditampilkan pada layar LCD, lalu diunggah ke platform cloud atau juga ditampilkan pada perangkat lain yang melalui serial communication. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengontrol berdasarkan tekanan. Jadi Arduino ini dapat menggunakan nilai tekanan yang telah dibaca tadi yang dapat mengendalikan sistem yang lainnya. Misalnya menyalakan pompa air ketika tekanan air turun di bawah batas tertentu, atau juga memicu alarm berbunyi ketika tekanan udara itu melebihi batas aman. Nah, Arduino ini juga bisa menyalakan lampu peringatan atau mengirimkan notifikasi melalui pesan teks yang telah tersedia pada sistem, lalu juga dapat memberikan input untuk mengendalikan berbagai perangkat atau sistem yang lainnya seperti mengontrol suhu dalam sebuah ruangan berdasarkan tekanan udara yang telah ditentukan. Lalu, bagaimana sih hubungan antara Arduino ini dengan sensor tekanan? Jadi, sensor tekanan ini dia mengubah tekanan pada sebuah fluida menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik tersebut dibaca oleh Arduino itu menggunakan pin analognya sendiri. Arduino kemudian memproses sinyal ini menjadi sebuah nilai tekanan yang mudah dipahami atau dimengerti oleh manusia pada umumnya. Nah, nilai tekanan yang dihasilkan dari Arduino ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menampilkan nilai tekanan pada layar LCD, kemudian mengirim data tekanan ke komputer atau perangkat yang lainnya, dan juga mengontrol aktuator seperti katup atau pompa berdasarkan nilai tekanannya sendiri.
Pada teknologi saat ini, sensor tekanan sudah mulai digunakan di banyak sekali alat di berbagai bidang yang kita temui sehari-hari, seperti di dalam kendaraan besar seperti bus, truk, atau bahkan mobil yang kita pakai sehari-hari. Sensor tekanan memastikan sistem pengereman dan airbag berfungsi secara optimal untuk menjaga keselamatan pengemudi dan pengguna jalan. Di dunia medis, sensor tekanan digunakan untuk memantau vitalitas manusia dan mengatur cairan infus. Alat-alat yang mengukur vitalitas organ dalam tubuh manusia dan air infus yang memasukkan cairan ke dalam tubuh, memberikan perawatan yang lebih terkontrol dengan sensor tekanan. Di industri pabrik, sensor tekanan membantu menjaga efisiensi dalam proses produksi dengan memantau berbagai parameter seperti level air dalam kettle dan tekanan pada sistem pneumatik. Bahkan dalam pemantauan cuaca, sensor tekanan bersama dengan elemen lainnya membentuk dasar yang kuat untuk memahami kondisi cuaca dan mengambil langkah-langkah yang tepat yang biasa disiarkan dalam berita yang kita tonton sehari-hari. Jadi sensor tekanan ini sudah kita terapkan dan sudah kita biasa lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, kami rasa cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai alat ukur sensor tekanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.